semuanya, kenalin nama aku Muhammad Mufti Sofiullah. Aku dari angkatan 2021, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. Halo semuanya, aku Dinda dari Program Studi Ilmu Komunikasi juga angkatan 2021. Oke, jadi kalau dulu aku masuk ilmu komunikasi itu jalur gelombang 2 mandiri. Kebetulan dulu kan ada, kalau misalkan tahun ini SNBP, kalau misalkan tahun kemarin itu SBM. Tuh, jadi tapi aku masuknya jalur mandiri gitu. Kalau Dinda? Sama sih, jalur mandiri juga gelombang 2. Dari gelombang 1 tuh daftarnya emang udah nyoba UB dari mandiri gelombang 1, gelombang 2 gitu. Dapetnya di gelombang 2. Ya, dapat ilmu komunikasi ya? Iya. Tuh. Oke, mungkin kalau aku dari ekspektasi aku masuk ilmu komunikasi itu awalnya aku kira ilmu komunikasi itu cuma belajar ngomong, belajar public speaking dan lain-lainnya. Tapi ternyata ilmu komunikasi itu nggak cuma sebatas itu loh. Kayak apa ya, banyak banget yang kita pelajarin kayak media, broadcasting, jurnalisme, terus habis itu komunikasi keluarga, komunikasi antar pribadi. Pokoknya banyak hal lah. Nggak mungkin nggak ada komunikasi di dunia gitu. Mungkin kalau aku nambahin aja sih, kayak aku tuh awalnya ngira di ilmu komunikasi tuh belajar yang dasar-dasar aja, tapi ya pas udah masuk ilmu komunikasi belajar semuanya itu yang tadi udah disebutin sama Mufti tuh semuanya dipelajarin sampai ke akar-akarnya gitu. Ke akar-akarnya. Jadi emang ya pada dasarnya kita belajar kalau misalkan komunikasi itu penting gitu kan. Iya benar. Tuh. Kalau dosen kayaknya di ilmu komunikasi beragam banget ya, maksudnya beragam. Ada yang baik banget, ada yang baik banget gitu kan. Terus juga dari A sampai Z, jadi tiap hari tuh ketemu dosen yang suasananya berbeda-beda, jadi kuliah tuh nggak bosan gitu. Bener banget, mungkin nambahin kali ya, seru iya, terus memacu diskusi lah. Jadi kayak semua dosen tuh sangat menuntut kita untuk aktif berdiskusi, pada akhirnya nanti ya kita bisa dapat pemakna pembelajarannya gitu. Jadi emang seru, tapi seru sih gitu. Kalau buat tugas sendiri kayaknya nggak sepusing itu nggak sih? Pusingnya karena banyak sih. Ya, secara kalau individu, kalau satu-satu tugasnya nggak terlalu ini, emang cuman banyak dan ngejalaninnya tuh walaupun banyak dan ribet, kok lebih kompleks, tapi ngejalaninnya tuh seru karena itu tuh ya apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu biasanya. Dan juga biasanya kita ini ya lebih banyak tugas kelompok ya. Dan itu yang bikin seru gitu karena tugasnya tuh biasanya syuting, bikin project. Jadi itu tuh ngepacu kita buat bekerja di dalam tim gitu loh. Jadi nggak cuma individual aja. Emang ada tugas individunya, tapi seru gitu, tetap memacu kita gitu. Kalau dapat nilai bagus atau enggaknya itu sebenarnya balik lagi ke kitanya rajin atau enggak, karena mendapatkan nilai mendapatkan nilai bagus dengan mudah di ilmu komunikasi itu sebenarnya tidak sesulit itu gitu. Kalau menurut aku sendiri, tapi ya gitu, harus ngebalancing gitu loh. Emang kadang kita lebih interest sama matkul yang ini, jadi yang matkul ini lebih kencang dibandingkan matkul yang lainnya. Kalau aku sih gitu. Kalau buat dapet nilai yang bagus banget kan bagus juga relatif ya. Ada orang yang kayak ngerasa nilai standar tuh udah bagus, ada yang maunya bagus banget gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku kalau misalnya dapet nilai yang standar-standar aja yang nggak jelek gitu, itu di ilmu komunikasi nggak terlalu susah sih, karena selagi kita datang kelas, ngerjain tugas, ngelaksanain kewajiban-kewajiban sebagai mahasiswa lah, itu nilainya ya harusnya aman. Aman harusnya itu. Jadi emang sebenarnya cukup mudah. Iya. Cukup mudah. Mungkin kalau adaptasi di ilmu komunikasi UB ya, specifically, aku cara beradaptasinya itu dengan ya cari-cari teman, ikut ini itu buat kayak gimana sih sebenarnya teman-teman di sini, terus juga akhirnya bisa menyesuaikan diri juga. Ya, mungkin
aku juga sama gitu, ikut kegiatan sana sini dan lain-lainnya. Cuma di sini tuh alhamdulillahnya semua orang tuh welcome gitu loh. Dari kakak tingkat kita juga welcome, terus kayak ramah-ramah pas. Wah pokoknya seru deh, apa temen-temennya juga asik-asik gitu kan. Jadi emang kita beradaptasinya cukup seru gitu. Oke, mungkin aku dulu kali ya. Untuk ikut Himanika sendiri sebenarnya itu seru sih. Kalau misalkan kalian mau dan kalian bisa, silahkan banget gitu. Karena memang itu mengasah soft skill dan hard skill kalau kata anak-anak sekarang gitu. Dan apa ya, cari temen juga sih, karena banyak banget di Himanika tuh kegiatan-kegiatan kayak misalkan jaket yang lagi kita pakai ini loh, ini buatan Himanika gitu. Terus kalian supporteran juga ada, kalian mau jualan juga ada, bisa. Jadi ngelatih entrepreneurship, terus ngelatih networking gitu. Jadi udah terbiasa lah ntar buat nanti. Kalau pertanyaannya penting atau masih penting atau enggak, menurut aku ya penting dan enggak gitu. Karena pentingnya di Himanika, jadi pengurus Himanika, jadi staff di Himanika tuh banyak pembelajaran yang belum tentu kita dapetin, yang belum tentu bisa kita dapetin di kelas. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau nggak dapat kesempatan untuk di Himanika, nggak dapat pembelajaran itu. Bener. Cuman di Himanika ini emang dibeli ruang lah buat lebih explore gitu. Bener banget. Dan ini ya apa, nggak cuma profesionalitas aja, tapi kekeluargaannya juga dapat gitu. Jadi nyari teman sih sebenarnya. Nyari teman, benar. Oke, kalau 4 kata ini, join komunikasi, be the best. Kalau dari aku, bangkit bergerak, 1 komunikasi. Bangkit bergerak, 1 komunikasi. Teman-teman yang mau ikut, ya buat teman-teman yang mau join ilmu komunikasi UB, aku saranin join kalau bisa. Wah pokoknya seru banget di sini. Semuanya dapat hard skill, soft skill, secara emotional, mentally itu bener-bener nge-push kita untuk maju terus. Dan seru sih karena pengalaman baru ya sebagai mahasiswa yang merantau dari Jakarta ke Malang. Sempat memang ada culture shock, tapi ini justru yang bikin kita kuat nanti buat di masa depannya gitu loh. Jadi kayak semoga teman-teman bisa masuk, semoga teman-teman juga bisa enjoy di sini, karena aku pun enjoy gitu. Kalau Dinda gimana? Kalau dari aku, kalau misalnya mau daftar ilmu komunikasi, langsung daftar aja. Kayak nggak usah ragu-ragu, karena di sini semuanya dipelajarin, semuanya bisa explore bareng-bareng gitu. Mau kalau masuk ilmu komunikasi mau kemana aja bisa gitu lah ya. Jadi daftar aja, nggak usah pakai ragu gitu sekarang. Ilmu komunikasi UB. Join ilmu komunikasi UB, be the best.